warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Topik ketiga kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan konsep hukum Archimedes dengan kalimat sendiri. Yang kedua, merumuskan kembali persamaan hukum Archimedes. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam pada benda. Yang keempat, memberikan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat suatu fenomena, mengapa kapal yang begitu besar tidak tenggelam? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan percobaan berikut. Seandainya kita memiliki sebuah bejana yang diisi dengan air pas di bibir pancuran, kemudian kita memiliki benda dan kita memiliki alat timbangan. Ketika benda tersebut kita timbang di udara, ternyata jarum pada neraca menunjukkan skala 7. Kemudian benda tersebut kita celupkan ke dalam air. Ternyata ketika dicelupkan ada air yang tumpah. Nah, kemudian ketika kita timbang benda tersebut, ternyata jarum pada neraca menunjukkan angka 4. Ternyata ada selisih. Di sini 7, di sini 4, ada selisih 3. Ternyata kita melihat bahwa banyaknya air yang tumpah juga sebesar 3 satuan, yaitu selisih antara yang di udara dengan yang di air. Nah, fenomena tersebut oleh Archimedes dirumuskan menjadi sebuah hukum yang bunyinya suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Mari kita menjawab pertanyaan tadi, mengapa kapal yang begitu besar tidak tenggelam? Jawabannya adalah kapal tersebut terapung karena adanya gaya ke atas atau gaya ke apung yang dikerjakan oleh zat cair, yaitu dalam hal ini air laut. Nah, gaya apung atau gaya ke atas itu terjadi karena tekanan dalam sebuah zat cair meningkat sebanding dengan volume benda tercelup atau senilai dengan berat atau volume zat cair yang dipindahkan. Nah, prinsip Archimedes akan kita lihat pada laboratorium kecil, yaitu ketika kita memiliki sebuah bejana yang kita isi dengan air, kemudian kita celupkan sebuah benda. Ternyata benda tersebut akan tenggelam, yaitu katakanlah pada sisi atasnya masuk sebesar atau sedalam H1, kemudian sisi yang paling bawah ini dia sedalam H2. Nah, ternyata selain ada tekanan ke bawah, ternyata benda tersebut ini mengalami tekanan ke atas. Ya. Nah, besarnya tekanan pada zat cair ini adalah F2 atau tekanan ke atas dikurangi dengan tekanan ke bawah atau F1. Nah, besarnya F2 ini adalah tekanan pada F2 ini dikalikan dengan luas penampang benda ini. Kemudian besarnya F1 ini senilai dengan tekanan P1 pada P1 ini dikalikan luas penampangnya. Sehingga kalau kita rumuskan, besarnya gaya ke atas sebesar F2 kurangi F1 atau P2 kali A1 min P1 kali A2. Nah, jadi besarnya tekanan ke atas adalah sebesar massa jenis air dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume air tersebut, sehingga gaya tekan ke atas atau gaya apung dirumuskan sebagai Fa sama dengan rho air kali G gravitasi kali volume air. Nah, dari gambaran tersebut hukum Archimedes mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair sama dengan berat zat cair yang disesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, konsekuensi dari hukum Archimedes itu adalah bahwa kita mengenal ada yang namanya benda terapung, ada melayang, dan ada tenggelam. Benda dikatakan terapung atau benda dalam kondisi terapung apabila gaya tekan ke atas atau gaya apungnya lebih besar dari berat benda itu. Benda melayang di air apabila gaya apungnya sama dengan gaya berat benda itu. Kemudian benda akan tenggelam apabila gaya apungnya lebih kecil dari berat benda itu. Nah, penerapan konsep terapung, melayang, tenggelam dalam keseharian kita dapat kita lihat
Misalnya pada jembatan ponton, pada kapal selam, pada balon, pada kapal tongkang, kapal laut, dan hidrometer. Hidrometer ini merupakan alat untuk massa jenis, untuk mengukur massa jenis. Nah, contoh soal. Misalnya, sebuah benda yang digantung di sebuah neraca terbaca angkanya itu 5 kg. Kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam bak. Ternyata ketika ditimbang, massa benda tersebut 5,2 kg. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3, berapa gaya angkat Archimedes pada benda tersebut? Yang B, berapa volume benda tersebut yang tercelup dalam air di dalam bak? Mari kita selesaikan. Diketahui, ketika benda berada di udara, beratnya adalah 5 kg. Ketika benda dimasukkan ke dalam air, beratnya 2,5 kg. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian gravitasinya adalah 10 per meter sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya apungnya, yang kedua volume airnya. Ya, mari kita jawab. Kita tahu bahwa gaya itu sama dengan massa kali gravitasinya, maka F1 sama dengan M1 kali G. M1 sebesar 5 kg kita masukkan, 5 kg nilainya, kemudian G-nya kita masukkan, nilainya 10 kita masukkan, kemudian 5 kali 10 sama dengan 50 kg per meter sekon kuadrat atau 50 Newton. Kemudian bagaimana yang F2-nya? Yang F2-nya yaitu M kali G, yaitu M2, kita masukkan nilainya M2 2,5, kita masukkan G-nya nilainya 10, maka F2-nya adalah 2,5 kali 10 yaitu 25 kg per meter sekon kuadrat atau sama dengan 25 Newton. Nah, F-nya ya sudah tadi rumusnya FA sama dengan F1 min F2. Perhatikan 50 min 25 sama dengan 25 Newton. Nah, sekarang bagaimana volumenya? Volumenya kita tadinya mendapatkan rumus FA sama dengan rho GH kali V. Kemudian V ini kita keluarkan menjadi FA per rho A kali G. FA-nya kita masukkan nilainya ini 25, rho-nya 1000, kemudian G-nya 10. Sehingga 25 kali 10 25 per 10.000 meter pangkat 3. Nah, ini diperoleh dari, perhatikan nih, kilogram meter kita coret kilogram. Kilogram meter per sekon kita lihat, kita coret kilogramnya, kita coret meter per sekonnya, kita coret sehingga tinggal M pangkat 3. Sehingga kita lihat bahwa 25 per 10.000 sama dengan 0,0025 meter pangkat 3. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu memecahkan masalah. Silahkan kalian baca baik-baik. Nah, tugas ini dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah pembelajaran ini. Nah, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.